So lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Fajar Mailana Jainuddin, mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Tata Negara semester 5 kelas A. Adapun tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Sosiologi Politik Hukum yang diampu oleh Bapak Dr. Beni Ahmad Saibani, MSI. Dalam video ini saya akan mencoba mereview apa yang telah beliau sampaikan dalam perkuliahan, yakni yang pertama mengenai substansi sosial politik hukum atau sosiologi politik hukum, kemudian yang kedua mengenai elit politik. Langsung saja yang pertama, yakni mengenai substansi sosiologi politik hukum. Lantas kemudian apa substansi kita mengkaji sosiologi politik hukum ini? Nah, substansinya adalah bahwa hukum yang timbul baik berupa ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum sebagai sumber, sebagai dasar rujukan setiap perilaku manusia, hukum sebagai ketetapan, hukum sebagai norma, ataupun hukum sebagai lembaga peradilan yang ada. Nah, secara politis atau lahir berdasarkan atas pertimbangan politik tertentu. Dengan demikian bahwa salah satu dari lahirnya suatu hukum dapat dilihat dari faktor-faktor sosiologis, faktor-faktor sosial yang melatar belakangi lahirnya suatu hukum. Jadi hukum itu lahir atas pertimbangan-pertimbangan sosiologis, pertimbangan-pertimbangan suatu situasi dan kondisi sosial. Nah, dengan demikian bahwa sosiologi politik hukum lebih dominan memahami berbagai kebijakan, ketentuan peraturan yang timbul dan berlaku di masyarakat. Karena memang lahirnya ketentuan tersebut, lahirnya peraturan tersebut, atau lahirnya hukum tersebut dilatar belakangi oleh faktor-faktor sosial. Kemudian di antara faktor-faktor sosiologis yang dapat menimbulkan hukum, dapat melahirkan suatu hukum, adalah adanya pengaruh struktur sosial, pengaruh masyarakat, baik masyarakat industri, masyarakat dalam konteks wilayah, yaitu pedesaan dan perkotaan, situasi mata pencaharian masyarakat, situasi pendidikan masyarakat, situasi tindakan dan perilaku kriminal yang terjadi di masyarakat, maupun situasi-situasi lain yang berakar dari keadaan-keadaan sosial yang ada. Dan keadaan-keadaan sosial yang ada tersebutlah kemudian timbul satu kehendak dari penguasa, satu kehendak dari suatu lembaga yang berwenang untuk merumuskan hukum yang secara formal, misalnya di Indonesia atas adanya aspirasi dari masyarakat. Maka lembaga legislatif dan pemerintah mengesahkan suatu rancangan undang-undang tertentu yang memang undang-undang tersebut dilatar belakangi oleh kebutuhan masyarakat. Demikian pula sebaliknya, hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan-kebijakan politik yang timbul, yang dilahirkan oleh penguasa bisa jadi ditolak, tidak diterima, sehingga melahirkan berbagai penolakan dalam bentuk unjuk rasa, kemudian demonstrasi, sebagaimana yang telah terjadi belakangan ini mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Dan kemudian undang-undang itu menimbulkan demonstrasi, unjuk rasa, di mana sebagai bentuk penolakan terhadap undang-undang tersebut. Nah, contoh ini adalah bagian dari kajian sosiologi politik hukum. Artinya, hukum itu bisa timbul karena memang aspirasi yang terjadi di masyarakat. Tetapi juga sebaliknya, hukum bisa ditolak karena tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Masyarakat pun bisa melakukan suatu upaya untuk mencabut ataupun membatalkan atau melakukan judicial review melalui MK, Mahkamah Konstitusi, jika menolak atau tidak menerima terhadap ketentuan perundang-undangan yang sedang dirumuskan ataupun yang sudah disahkan oleh lembaga legislatif. Sosiologi itu kajian yang lebih mengedepankan pada pendekatan-pendekatan bagaimana masyarakat menjadi latar belakang atau ya latar belakang utama lahirnya suatu hukum. Tetapi politik juga adalah suatu kajian tentang bagaimana suatu strategi, suatu siasah, suatu upaya para pemimpin, para penguasa dalam merebut kekuasaan dan posisi untuk kepentingan dirinya, kelompoknya, maupun atas dasar keinginan-keinginan dan kepentingan yang bersifat koalisif dengan lembaga maupun kelompok lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sosiologi politik hukum ini memiliki 3 objek utama. Yang pertama adalah masyarakat, kemudian yang kedua adalah kekuasaan dalam pengertian politik atau siasat ataupun strategi merebut kekuasaan politik. Kemudian yang ketiga berhubungan dengan hukum, yaitu ketentuan dalam menetapkan berbagai peraturan norma yang menentukan bagaimana perilaku manusia, apakah perilaku itu diterima atau justru menentang atau melanggar suatu ketentuan yang sudah berlaku. Kemudian apa yang disebut dengan elit politik? Ini pembahasan yang kedua, yakni mengenai elit politik. Apa yang disebut dengan elit politik? Elit itu bisa disebut sebagai terpilih atau yang dipilih ataupun yang memenuhi persyaratan. Elit itu sekelompok kecil dari masyarakat yang memegang posisi dan peranan penting. Jadi elit itu tidak banyak, hanya sekelompok kecil saja yang berada di lingkungan masyarakat. Nah, oleh sebab itu, kata elit ini adalah orang yang memang ditunjuk secara sosiologis, secara politis, secara politis dalam suatu bangsa, misalkan dalam suatu sistem budaya atau dalam suatu kelompok usia, dengan posisi orang itu dianggap penting oleh sekian banyak orang di lingkungannya, maka disebutlah elit. Jadi bisa saja hanya 1 ataupun 2 orang, tapi kedudukannya ataupun peranannya sangat penting di masyarakat ataupun di lingkungannya. Nah, dalam suatu teori yang dikemukakan oleh Susan Akilok, dia mencoba memahami elit ini dengan 2 aliran. Yang pertama, yang disebut elit itu sekelompok ahli yang beranggapan bahwa golongan elit ini adalah golongan tunggal ataupun golongan yang mandiri, golongan yang amat menonjol, atau bisa disebut golongan yang dominan. Karena kedominannya itulah, maka dia mampu memberikan pengaruh yang besar atau memengaruhi kepada kehidupan orang banyak. Kemudian yang kedua, yang beranggapan bahwa sejumlah kaum elit ini adalah orang-orang yang selalu berbagi kekuasaan, berbagi tanggung jawab, berbagi hak-hak dan kue-kue politik, sehingga dia lebih dikenal, mudah diketahui oleh masyarakat. Meskipun masyarakat itu tidak kenal atau tidak pernah berjumpa dengan orang tersebut. Tapi karena dia itu adalah orang yang selalu berbagi kekuasaan, berbagi tanggung jawab, serta mempunyai hak dalam mengelola suatu sistem politik, maka kemudian dia disebutlah sebagai elit politik. Nah, Aristoteles memberikan pengertian bahwa elit ini merupakan sejumlah kecil individu yang memikul suatu tanggung jawab. Tentunya tanggung jawab besar dalam kehidupan masyarakat. Jadi dia mau mencoba mempertegas pernyataan dari Plato
bahwa inti dari teori demokrasi adalah adanya elit politik, di mana di setiap lingkungan masyarakat selalu ada sekelompok minoritas yang membuat keputusan-keputusan besar untuk kehidupan orang banyak. Jadi setiap masyarakat itu ada yang diperintahkan oleh sekelompok kecil yang mempunyai kualitas yang diperlukan dalam kehidupan sosial. Kehidupan politik sekelompok kecil yang memerintah inilah yang kemudian disebut elit. Nah, elit ini mampu menjangkau pusat kekuasaan. Jadi dalam kehidupan sosial dan kehidupan politiknya, kelompok kecil ini mampu menjangkau kekuasaan. Karena dia mampu menjangkau pusat kekuasaan, maka orang ini akan berhasil menduduki jabatan-jabatan strategis, apakah dia menjadi kabinet atau yang lainnya. Bahkan posisi dia seperti sebagai orang nomor satu, misalkan suatu negara seperti menjadi presiden, menteri, dan sebagainya. Namun elit politik ini bukan hanya dibesarkan oleh politik, tapi awalnya dia memiliki kekuatan ekonomi, misalkan kemudian mempunyai pengetahuan keagamaan, kekuatan massa, kekuatan organisasi, dan sebagainya. Jadi ada kelas yang luar biasa di suatu kelompok masyarakat. Ada orang-orang yang kaya, ada orang yang pandai, yang mempunyai kelebihan, bisa muncul dan diharapkan oleh masyarakat untuk kemudian mampu mengubah suatu sistem politik yang nantinya dia memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk menyelesaikan persoalan fundamental di masyarakat, yang kemudian orang inilah yang akan disebut atau akan menjadi elit. Nah, lapisan elit yang berkuasa atau yang disebut dengan political elite atau elit politik merupakan kelompok minoritas yang tentunya terorganisasi, yang memiliki kewenangan politik, yang akan memaksakan kehendaknya melalui berbagai cara dengan strategi berpolitik. Elit politik ini juga menunjukkan fungsi-fungsi politik, menunjukkan monopoli kekuasaan, juga menikmati setiap keuntungan yang diperoleh dari kekuasaannya. Kekuasaan yang mereka miliki ini diperoleh dengan berbagai cara tentunya. Bisa saja terjun dari politik praktis, atau mungkin dia menduduki kekuatan sosial tertentu yang didukung oleh masyarakat di sekitarnya dalam jumlah yang tentu saja tidak sedikit. Akan tetapi orang yang kemudian menduduki jabatan sebagai elit politik menguasai sistem politik atau pemerintahan, dan bisa saja suatu saat dia dianggap tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan persoalan kemasyarakatan, persoalan negara. Kemudian tiba-tiba akan ada orang yang baru, misalkan yang menduduki kekuatan yang lebih besar dari dia. Nah, orang yang baru ini atau orang yang baru muncul inilah akan dirasa lebih cepat menyelesaikan persoalan di masyarakat. Nah, karena demikian, kemudian dia akan diharapkan kehadirannya oleh masyarakat. Maka tentu saja orang baru ini bisa saja menggantikan elit politik yang sudah lama atau yang sedang berkuasa. Begitulah terus-menerus dalam sistem politik dengan keberadaan eksistensi elit politik ini. Kemudian munculnya kelompok-kelompok baru dengan indeks prestasi yang lebih tinggi dari elit politik sebelumnya, maka ia bisa menggantikannya. Dengan kata lain, eksistensi elit politik ini ada dua. Yang pertama, hasil dari usaha sendiri atau prestasinya sendiri, atau bisa dikatakan karir dalam berpolitiknya ditempuh dari nol. Kemudian yang kedua, ada yang muncul dari status sosial atau kasta seperti public figure, keturunan-keturunan yang memiliki kasta tinggi ataupun terpandang, yang kemudian masyarakat memilihnya. Untuk menjadi elit politik tersebut harus memiliki kecakapan-kecakapan dalam hal kontrol politik, memecahkan persoalan-persoalan masyarakat. Apabila dia tidak mampu melayani kepentingan masyarakat,
dan kecakapan-kecakapan tersebut kemudian terkalahkan, maka akan hilanglah kepercayaan masyarakat dan akan tergantikan oleh elit politik yang baru. Terdapat suatu elit integratif, yaitu elit yang mengintegrasikan tokoh-tokoh politik. Tetapi ada juga elit sublimatif, yakni elit yang mensublimasikan, yang awalnya dia mungkin ulama agama menjadi elit politik, mensublimasikan kejiwaan fanatisme, dia gunakan sebagai energi untuk menjadi elit politik, yang kemudian diharapkan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Dalam sejarahnya, elit-elit ini orang yang tidak tergantikan meskipun kehadirannya sudah tiada, orangnya sudah tiada. Tetapi teori-teori politiknya masih bisa menyelesaikan persoalan di masyarakat. Teori-teori politiknya masih dijadikan rujukan ataupun sandaran. Nah, elit inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai apa yang telah direview oleh Bapak Dr. Ahmad Saibani MSI. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih terdapat kekeliruan ataupun kekurangan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.